Ya, kita hari ini topik tentang sintesis protein. Jika kemarin kita telah belajar tentang metabolisme asam amino, baik pemecahan ya, katabolisme asam amino maupun anabolisme atau sintesis asam amino. Nah, padahal asam-asam amino nanti jika dia nanti berikatan ya dengan asam amino yang lain, ya membentuk rantai asam-asam amino atau rantai polipeptida, nah maka dia akan disebut dengan protein. Ya. Jadi kalau yang kemarin kita bahas struktur terkecil dari protein, nah maka kita sekarang membahas struktur kompleksnya. Jadi struktur inti ketika asam-asam amino itu akan menyusun atau akan saling berikatan, membentuk ikatan kompleks kan gitu. Nah, protein ya yang kita bahas hari ini ya sintesis protein itu akan melalui dua tahapan utama yaitu transkripsi dan translasi. Sebagaimana adik-adik telah belajar biologi molekuler dahulu ya tentang DNA. Nah, proses transkripsi dan translasi ini tentunya menjadi tahapan saat sintesis protein itu berlangsung. Nah, untuk detail dari proses translasi ini ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, ya, ini adalah start codon atau awal mulanya, kemudian elongasi itu pemanjangan, jadi proses elongasi adalah proses translasi, ya, yang berkelanjutan, ya, sehingga atau disebut dengan pemanjangan. Bukan berarti RNA nanti memanjang gitu, tidak ya, tapi proses translasi pada RNA ya itu akan berlangsung ya, berkesinambungan ya, berlangsung terus ya, berlanjut. Nah, sampai tahap stop codon atau terminasi ya, jadi tahap berhenti ya, stop codon. Itu adalah 3 tahapan utama saat fase translasi. Tahapan fase translasi. Nah, kemudian ada juga antibiotik yang mempengaruhi proses sintesis protein. Nah, artinya gini, kan adik-adik juga tahu ya bahwa bakteri atau kuman itu ya, itu kan ada antibiotik-antibiotik tertentu yang itu cara kerjanya tidak menghancurkan dinding protein bakteri atau peptidoglikannya, tapi menghambat sintesis protein pada bakteri sehingga bakteri itu tidak dapat berkembang ya, jadi menghambat perkembangan bakteri ya, sifatnya adalah bakteri sidal ya dan bakteri statik. Nah, kan gitu ya, jadi antibiotik saja apa saja yang menghambat sintesis protein kan gitu. Nah, padahal tentunya antibiotik tersebut ternyata juga dapat mempengaruhi sistem ya sintesis protein dalam tubuh. Nah, ada juga yang seperti itu ya, antibiotiknya yang dia ternyata tidak hanya terhadap bakteri tapi pada tubuh kita itu juga bisa terpengaruh proses sintesis protein. Ya, antibiotik apa saja nanti kita bahas. Oke, masih ingat tentang dogma sentral pada ekspresi gen? Ya, jadi dogma sentral itu seperti ini. Ya, ya kalau artinya kan itu ya. Jadi informasi genetik itu kan gen ya, itu terdapat atau dikodekan oleh DNA. Nah, kemudian oleh DNA nanti akan dilanjutkan ya, ditransfer oleh mRNA. Nah, pada akhirnya nanti ya akan berlanjut ya membentuk RNA ya, dan terakhir nanti pada akhirnya ya akan terbentuklah protein kan gitu. Ya, jadi dulu ya dogma sentralnya kan DNA, RNA, protein kan gitu ya. Jadi dari DNA kemudian apa namanya terpolimerase ya menjadi rantai tunggal ya yaitu RNA. Nah, kemudian akan membentuk protein ya. Ya, jadi gitu. Nah, jadi gen
gen ya atau gen yang menyandi sifat A, sifat B, sifat C ya. Ini semuanya akan terkandung pada rantai double helix dari DNA. Adik-adik sudah tahu ya struktur dari DNA ya, dia kan double helix atau untaian ganda kan gitu ya. Nah, sementara dia ketika melalui proses transkrip ya, nah, transkrip berarti dia digandakan kan gitu ya. Ini akan dilakukan atau diperankan dibantu oleh RNA messenger. Nah, kemudian siapa yang akan ditranslate? Jadi yang ditranslate itu adalah mRNA-nya, bukan anti mRNA. Ya, anti mRNA kan gennya tadi. Ya, kemudian ditranskrip ya menjadi mRNA, kemudian ditranslasi, ditranslate. Nah, yang ditranslate adalah mRNA-nya ya. Diperankan oleh siapa? tRNA ya. Jadi RNA translator kan gitu. Nah, sehingga nanti akan terbentuklah kodon-kodon tertentu ya, akan membentuk penyandi-penyandi tertentu dari gen ya, atau istilahnya kodon. Nah, pada satu gen, pada satu kodon ini nanti akan mengkode yang namanya peptida ya, bukan poli dulu, peptida. Satu rantai peptida. Nah, kemudian jika antara kodon ya, kodon satu dengan yang lain ya, misalkan ya kodon A, kodon B, kodon C ya. Kodon itu kan terdiri dari 3 asam amino. Terdiri dari 3 basa nitrogen. Ya, yang akan membentuk satu asam amino. Jadi kodon itu nanti dia akan terdiri dari 3 basa nitrogen. Nah, kemudian 3 basa nitrogen itu nanti akan mengkode ya, atau akan menghasilkan satu jenis kodon atau satu jenis asam amino. Nah, yang itu nanti ya dibentuk oleh ikatan peptida. Nah, apabila ikatan peptida itu berikatan dengan peptida yang lain sehingga membentuk rantai polipeptida, ya, itulah nanti yang akan disebut dengan protein. Oke, nanti kita juga akan tampilkan ya melalui animasi untuk bisa lebih mengerti, memahami ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini start kodonnya ya. Penandanya adalah 5 ya. Kemudian ini adalah stop codon ya, kemudian 3 aksen ini menandakan reverse. Reverse itu kebalikannya ya. Jadi ini adalah DNA-nya ya toh. Nah, A tentunya dari sudah tahu ya singkatannya ini ya. A itu adalah adenin ya. T itu tentunya adalah timin kan gitu ya. G ya guanosin, C sitosin kan gitu. Ya, jadi ini adalah struktur double helix dari DNA yang dia mengekspresikan gen. Nah, kemudian proses transkripsi yang diperankan oleh mRNA ya ditranskrip. Nah, yang ditranskrip adalah bagian ini ya yang dari 5 aksen ke 3 aksen ini. Nah, ya mRNA menjadi A tetap. Nah, karena T tidak dikenal oleh mRNA, ya makanya dia ditranskripkan menjadi urasil kan gitu. Ya, adik-adik harusnya masih ingat ya saat di biomol. Ya, karena mRNA ya tidak mengenal timin, ya jadi dia kenalnya adalah urasil. Ya, jadi bahasa pirimidinnya. Ya. Kemudian ya G tetap ya, semuanya tetap ya kecuali T yang dia berganti atau digantikan oleh urasil karena mRNA tidak mengenal adanya timin. Kemudian translasi ya ditranslate ya yang memerankan adalah tRNA. Ya. Nah, jadi gini, 3 bahasa ini AUG ini akan menerjemahkan satu kodon atau satu asam amino. Jadi AUG ini ya metionin, GCC ini alanin, UGG ini
triptofan ya. ACU ini treonin, UCA ini serin kan gitu. Ya. Nah, satu ini adalah satu asam amino kan gitu. Nah, jika dia berikatan dengan asam amino yang lain dibantu oleh ikatan peptida ya, sehingga ini disebut semuanya adalah ikatan atau rantai polipeptida. Nah, rantai polipeptida inilah yang kita sebut dengan protein. Ya, jadi dogmanya gitu berjalannya. Ya, DNA, RNA, protein. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Bagaimana dogma sentral bekerja? Ya, jadi itu yang pasti akan terjadi di dalam tubuh kita. Ya, sehingga proses mekanisme metabolisme protein ya atau sintesis asam amino ya jika kebalikannya itu di dalam tubuh kita ya yang non esensial ya kita tetap bisa menghasilkan sebuah asam amino ya. Nah, karena berjalanlah proses itu tadi. Oke, saya lanjut jika tidak pertanyaan ya. Sekarang kita ke asam nukleat. Ya, sebagaimana asam nukleat ya dia akan terdiri dari polimer nukleotida. Ya, jadi nukleotida itu yang ada yaitu tadi ya basapurin dan pirimidin tadi ya. Kemudian apa saja komponennya ya? Ada gula ya, gula ribosa atau gula deoksiribosa. Kalau gula deoksiribosa berarti dia nanti adalah DNA. Tapi kalau gulanya adalah ribosa ya, maka dia adalah RNA. Kemudian ada basa nitrogen ya dan ada gugus fosfat. Ya, yang nanti juga akan ada ikatan ikatan antar basa nitrogen ya. Nah, jadi ini ya, pertama adalah gula. Jadi gula ada D-ribosa yang nanti dia akan mencirikan RNA ya. Kemudian ada gula deoksiribosa yang nanti dia akan mencirikan DNA. Ya. Jadi itu ya, karena memang selisih ada oksidanya yang selisih oksidanya ya. Ya, jadi salah satu oksida di sini ya. Ini yang mencirikan bahwa dia kalau tidak ada oksidanya di sini ya berarti dia gula deoksiribosa. Ya, sama-sama gugus pentanon ya, memiliki gugus pentanon atau 5 segi ya, segi 5. Ya, gugus pentanon. Kemudian nah, ini adalah struktur ribosa ya toh ketika Adik-adik lihat ya seringkali di di gambar-gambar kimia gitu ya. Nah, struktur ribosa ya ada diketahui ini adalah penanda ya yang akan menjadi RNA ya. Nah, ya kalau ya ini masih struktur dari ribosanya ya. Nah, gula ribosa atau gula yang akan mencirikan RNA ya. Jadi ini nanti akan terdeoksidasi ya. Kalau misalkan OH-nya ini ada, berarti dia gula deoksiribosa. Ya. Nah, tapi kalau O-nya ini hilang, ya hanya tersisa hanya saja, ya. Nah, itu berarti gula ribosa. Ya, oke. Ya, kemudian struktur gula, ya gugus penta tadi ya, itu adalah ada furan, ya. Kalau furan ini ada dua struktur yang jenuh ya di situ ya, ada dua garis dua ya pada salah dua sisinya ya furan. Nah, kalau tidak ada gugus yang ganda di salah dua sisinya itu adalah tetrahidrofuran. Oke, kemudian ini piran ya segi 6 ya dan ini tetrahidropiran ya. Nah, ini adalah bentuk struktur gula pada nukleotida ya. Adik mungkin hanya sebatas ketahui furan, piran ya, tetrahidrofuran sama tetrahidropiran itu aja ya. Nah, ini adalah
purin, yang ini pirimidin. Ya, jadi kalau purin itu strukturnya adalah tetrahidrofuran, ya, dan tetrahidropiran. Itu purin. Ya. Nah, tapi kalau pirimidin ini didominasi oleh tetrahidropiran, ya, segi 6. Ya. Jadi kalau purin ya ada segi 5 dan segi 6-nya. Kalau pirimidin itu murni segi 6-nya ya, tetrahidropiran. Ya. Nah, ini adalah cincin purin. Ya, di mana dia bahasa purin itu kan adenin sama guanin. Ya, jadi cukup ketahui ini saja ya, adenin sama guanin ya. Ini enggak perlu dihafalkan ya, gugus seperti ini ya. Nah, biarkan menjadi bagiannya teman-teman kimia. Nah, ya, jadi bahasa purin itu terdiri dari 2, yaitu adenin sama guanin. Nah, yang satunya pirimidin itu adalah sitosin dan timin. Nah, bedanya nanti ketika di RNA, karena dia tidak mengenal timin, nah, maka dia adalah urasil, kan gitu ya. Nah, ya, jadi sitosin, urasil, timin itu seperti ini ya. Ini sitosin, ya, ini urasil ketika dia ada di timin dari RNA, ya. Kalau ini adalah timin murninya ya. Oke. Ya memang kalau misalkan ada di amati ya memang ada perbedaan masing-masing gugusnya ya. Nah, ini gugus apa namanya? Asam basanya ya. Nah, kemudian ini adalah nitrogen, ini yang berbeda ya dengan yang lain. Yang kemudian ini gugus amina ya. Timin ini gugus amonia gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah komposisi dari DNA ya. Dengan bahasa purin ada adenin, ada guanin ya. Singkatannya adalah A, guanin singkatannya G. Kalau pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Ya, T dan C. Ya, itu DNA ya. Kalau RNA sama ya, ada adenin, ada guanin, urasil ya sama sitosin. Ya, untuk pirimidinnya. Ya, itu harus ada selalu ingat. Ya. Nah, ini RNA ya, adenin, guanin, urasil, sitosin. Ya. Nah, bedanya hanya di bahasa pirimidin ya, pada timin kalau RNA menjadi urasil. Ya, nah ini dia ya, DNA ya, ini RNA-nya ya, ini timin, ini urasil. Ya, strukturnya perbedaannya ya di bagian gugus amonianya ini ya. Oke. Nah, ini dia struktur nukleotida ya. Ini asam aminonya apa ya? Nah, ini adalah tanda-tanda timin kalau yang ini ya. Nah, ini adalah apa namanya? Asam amino ya toh. Ini adalah basa nitrogennya ya, yaitu timin ya. Nah, ini adalah gugus hidroksilnya. Ya, jadi ini struktur nukleotida dari timin ya, atau 2-deoksitimidin trifosfat. Ya. Jadi ini DNA dari timin. Ya, oke. Nah, adik-adik mungkin yang tadi lihat ya, kan ada 5 aksen ya, G, C, C, T, U, A, dan sebagainya, sampai 3 aksen ya. Nah, itu memang bila diurutkan, dibuat sebuah rantai kimia, itu hasilnya seperti ini ya, bentuknya ya. Nah, siklus penta ini ya, menunjukkan dia adalah basa, apa namanya, basa purin. Ya, gugus furan kan gitu. Ya, ada adenin, ada timin, guanin, sitosin dan sebagainya ya. Sampai nanti dia stop. Ya, nah, 3 ini nanti akan membentuk satu kodon ya, atau satu nanti yang mencirikan satu asam amino. Ya, jadi 3 kode ini ya. Harus 3 kode. Ya, jadi ini struktur DNA ya, double helix.
ya, atau rantai ganda. Nah, apabila diurai seperti ini strukturnya ya, double helix. Double helix ya, rantai ganda. Dengan A pasangannya ya dengan T, G dengan C, ya, C dengan G, T dengan A. Ya, jadi A pasangannya dengan T, G dengan C, seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan pada RNA, ya, maka A pasangannya dengan U, ya, karena timin tidak dikenal oleh RNA. Nah, ya, jadi ini adalah struktur rantai ganda dari DNA. Ya, ini adalah gugus fosfatnya ya, P ini fosfat ya. Nah, kemudian ini adalah apa namanya gulanya, struktur dari gula ya toh. Gulanya kan gula deoksiribosa. Ya, kemudian ini adalah basa nitrogennya. Ya, AGCT ini ya. Nah, itu adalah basa nitrogen ya. Sementara yang garis putus-putus, nah tentunya itu adalah ikatan nitrogen. Oke. Saya ada pertanyaan. Dengan enzim apa ya pada DNA ini yang dapat memutus ikatan nitrogen ini? Ada yang tahu? Enzim apa namanya? Ada yang tahu? Satu, dua, tiga. Dicatat ya. Enzimnya adalah polimerase. Nah, jadi enzim yang akan memutus ikatan nitrogen atau akan memisahkan ikatan nitrogen pada DNA sehingga dia membentuk satu rantai tunggal yang akan ditranskripsikan oleh mRNA. Nah, itu adalah tugas dari enzim polimerase. Ya, oleh karena itu mungkin adik-adik juga mendengar ya pernah ya istilah polymerase chain reaction ya kan gitu PCR ya. Nah, yang itu memang untuk mengurai dari DNA ya sehingga nanti akan diketahui ya ini untuk menentukan apa namanya benar-benar kemiripan dari gen yang terdapat ya yang dilakukan swab pada itu loh ya siapa namanya COVID-nya. Nah, ini ya. Kemudian ya antara gula ya. Jadi antara gula ya toh, gula baik itu ribosa maupun deoksiribosa dengan asam aminonya ini diikatkan oleh ikatan hidrogen. Ya, jadi ikatan hidrogen ini membantu mengikatkan ya antara basa-basa nitrogen tadi ya. Nah, ini juga nanti bisa apa namanya dipisahkan ya oleh polimerase enzim ya oleh enzim polimerase juga ya ikatan hidrogen ya yang mengikatkan yang membantu mengikat antar basa nitrogen. Oke ya sehingga adenin ya sama timin gandengannya ya guanin sama sitosin ya karena DNA. Kalau RNA ya adenin sama urasil kan gitu. Nah, oke, rasanya ini juga sudah ya diketahui bahwa DNA strukturnya double helix ya atau rantai ganda. Nah, kemudian dia akan secara spesifik ya setiap segmennya itu mengkodekan gen ya atau informasi genetik spesifik ya tertentu ya gen. Nah, kromosom kromosom ini sebagaimana ada diketahui dia kan ada di dalam sitoplasma ya ada pada sitoplasma sel ya jadi butiran-butiran kromatin itu ya itu adalah kromosomnya. Nah, yang akan selalu diikat ya dengan alel ya kan gitu dulu ya istilahnya. Nah, pada manusia yang 46 kromosom ya 22 pasang autosom ya satu pasang sel gamet kan gitu ya XX atau XY sel gametnya ya. Ya.
Simpanse itu juga sama 46 ya. Sapi itu 44 ya, kalau tidak salah. Nah, ya jadi itu ya kurang lebih ya kromosomnya. Kemudian ya jadi jika kita urai ya, kita lihat ya, ini DNA ya toh berdasar ukurannya loh ya ini ya. Ini DNA ya diurai ya, kemudian apa namanya? Dia juga akan bisa kita lihat ya pada 2 nanometer ya. Nah, kemudian jika kita urai butiran-butiran kromatinnya ini akan membentuk 11 nano. Ya, kemudian jika butiran-butiran kromatinnya diurai lagi ya akan membentuk seperti ini ya. Nah, kemudian strukturnya lagi ya jika semakin terurai membentuk gerombolan-gerombolan yang rumit ya seperti rambut yang berkelok-kelok gini. Nah, pada akhirnya dia akan ini struktur intinya kalau misalkan tampak pada mikroskop ya itu ya ini ya kromosom ya dengan ada sentromir di sini ya ini yang diikatkan oleh alel di sini ya chiasma namanya ya. Nah, jadi ini adik-adiknya jika kita urai nanti ya strukturnya membentuk DNA seperti ini ya. Jadi semua DNA yang menggerombol ya berkelok-kelok menggerombol ya akan membentuk satu kromosom ini ya. Ya itu memang sangat ya bisa dilihatnya 1400 nano ya masih bisa dilihat oleh mikroskopnya tapi kalau sudah 2 nano ini sudah tidak kuat mikroskop ya sudah harus lebih kecil lagi itu strukturnya mikroskopnya tidak bisa mikroskop cahaya biasa ya. Ya jadi ini berkelok-kelok ya DNA ini ya dia ada di kromosom ini ya. Gitu ya. Nah, apalagi di inti sel itu juga ada ya yang malah itu yang utama ya DNA. Ya, pada inti sel ya. Jadi di apa itu namanya? Di inti sel kemudian ada anak inti. Nah, itu yang menanda ya. Nah, itu dia ya gambaran di dalam sel ya. Jadi ini adalah inti sel ya toh. Nah, ini dia kromosomnya ya. Ya di dalam inti sel. Wah, ini penting ini ya di dalam inti sel. Ya, jadi itulah kenapa inti sel itu disebut sebagai yang akan membawa gen. Nah, karena kenapa? Karena di dalamnya terdapat kromosom. Nah, jika X ini ya kromosomnya ya, bentuknya kan mirip huruf X ya. Jika kromosom X ini kita urai, nah, jika diolor kayak kalian apa namanya narik benang dari baju ya gitu ya. Nah, jika diurai, maka akan memanjang terus. Ya, memanjang terus. Nah, ternyata diketahui bahwa dia adalah dari untai-untai DNA. Ya, jadi begitu. Ya. Ya, jadi terdapat di dalam inti sel. Ya, kemudian di sini ya tentunya sitoplasma ini ya, sitosul ya. Ini ada ribosom, ada mitokondria ya, gitu. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba sedikit menyinggung ya tentang proses transkripsi dan translasi ya, sintesis protein itu sendiri. Ya, jadi transkripsi ya itu tentunya dari DNA ya, dia akan digandakan ya oleh mRNA ya. Jadi ada transcription ya membentuk RNA, kemudian oleh mRNA akan ditranskripkan ya, proses transkrip. Nah, proses ini transkripsi ini terjadi di dalam inti sel ya dari catat. Ya, jadi proses transkripsi itu terjadi di dalam inti sel. Baru kemudian ketika dia masuk translasi ya dia akan dilakukan di ribosom. Ya, jadi ketika dia transkripsi dia masih di dalam inti sel. Nah, ketika dia masuk ke tahap translasi, dia harus keluar dari inti sel ya, masuk ke sitoplasma. Di sini sudah ditunggu oleh ribosom. Nah, di ribosom inilah terjadi proses translasi ya atau penterjemahan. Jadi mRNA tadi ya akan diterjemahkan ya oleh tRNA. Nah, sehingga menghasilkan polipeptida tadi. Ya, polipeptida ya, menjadi asam-asam amino, kemudian asam-asam amino akan
ikatan satu dengan yang lain, jadilah polipeptida. Nah, akan menghasilkan protein yang spesifik. Nah, sekarang saya menyinggung kodon. Apa makna dari kodon? Kodon adalah rantai dalam mRNA yang akan menentukan urutan asam amino. Ya, jadi saya sebut tadi ada 3 nukleotida. Ya, jadi 3 kode dari nukleotida. Ya, jadi ada A, G, C, T tadi. Nah, itu tiga kombinasi huruf itu tadi ya, 3 kombinasi nukleotida itu tadi akan membentuk satu kodon. Nah, satu kodon inilah akan menerjemahkan satu asam amino yang spesifik, kan gitu. Ya, jadi satu kodon itu terdiri dari 3 nukleotida. Ya. Nah, 3 nukleotida inilah ya yang nanti akan disebut dengan kodon dan dia akan menerjemahkan satu asam amino yang spesifik. Kan gitu. Nah, 3 nukleotida ini tadi juga bisa disebut dengan triplet. Ya, karena tersusun atas 3 ya kode tadi ya. Triplet kodon. Ya, jadi 3 kodon ya toh ini akan membentuk sebuah protein ya. Jadi protein itu dibentuk oleh 3 asam amino ya atau 9 nukleotida berarti ya kalau misalkan dikalikan. Nah, yang nanti disebut dengan triplet kodon. Ya, jadi itu ya demikian. Ada 61 kodon ya memang ya nanti ada tabelnya ya. Sampai nanti pada akhir adalah kodon terminasi atau stop kodon. Nah, ini tabelnya ya. Jadi kan gini ya. Nah, jadi kalau misalkan ada adik lihat ya, jika U U U ya atau ini akan membentuk fenilalanin ya, pH ini fenilalanin. Kalau U C U ya akan membentuk serin. Nah, itu 3 nukleotida ya. Kalau U A U akan membentuk ya tiroksin. Nah, kan gitu. Ya sampai G G G ini akan membentuk glisin. Ya, jadi itu adalah 3 nukleotida yang membentuk satu kodon, satu asam amino, kan gitu. Nah, ya. Kalau misalkan gini, valin, alanin, aspartam, nah itu nanti yang membentuk protein ya, triplet kodon. Kalau satu doang valin doang ya, G U ya, valin doang ya, maka itu adalah satu kodon. Ya, mengkodekan satu asam amino yang spesifik. Nah, kalau G ya C U ya akan membentuk alanin dan G A U akan membentuk aspartam ya, valin, alanin, aspartam. Nah, ini adalah triplet kodon. Nah, yang akan menyusun satu protein. Ya, jadi modelnya seperti itu. Oke ya. Nah, ini ada diketahui ya. Jadi kodon ya, start kodon ya. Jadi start kodon atau inisiasi ya, itu adalah AUG. Ya, jadi ada dicatat ya, AUG itu adalah start kodon ya, dia mengkodekan asam amino metionin. Ya, inisiasi. Ya, jadi tahapan inisiasi pada saat proses translasi itu adalah dimulai dari AUG. Kalau tidak dimulai dari AUG tidak bisa dimulai ya proses translasi. Nah, kapan dia berhenti? Dia berhenti apabila ketemu dengan 3 kodon ini, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ya, nah, jadi ini ya, UAA ya berarti dia adalah nah ini ya, CT itu citrulline. Ya, nah ya,
UAG juga sama, ini citrulline juga ini ya. UAG citrulline ya, dan UGA. Nah, ya citrulline. Ya, jadi itu adalah stop codon. Ya, atau codon terminasi. Jadi berhenti. Jadi proses translasi itu berhenti jika ketemu dengan UAA, UAG, UGA, dimulai kalau ketemu dengan AUG. Ya, jadi itu terusnya. Nah, oleh karena itu inilah kenapa ya ada individu-individu itu yang dia kesulitan mensintesis asam amino. Ya, karena baru mulai ya AUG langsung ketemu UAA. Nah, jadi memang dia memiliki kelainan secara genetik. Nah, bagaimana mau mensintesis asam amino? Lah, baru diinisiasi langsung ya tidak ada elongasi, langsung terminasi. Ada yang seperti itu. Ya, atau ada yang elongasinya tidak banyak ya. Hanya beberapa asam amino saja, nah, langsung diterminasi, langsung dihentikan. Ya, karena ketemu dengan UAA, UAG, UGA. Ya, itu memang adalah kondisi genetik. Ya, jadi bisa dipahami. Ya, memang tahapannya seperti itu. Oke, rasanya gambar-gambar gini ini menjadi kurang bisa dipahami kalau tidak bergerak. Nanti kita berikan YouTube-nya. Oke. Ya. Nah, kita ke pengertian inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, inisiasi tentunya adalah AUG tadi ya, start codon ya, komponen yang akan memulai ya, karena setelah mRNA dibawa keluar dari inti masuk ke sitoplasma ya atau sitosol, dia dibantu oleh ribosom. Nah, di situ tRNA yang akan membawa asam amino pertama untuk memulai inisiasi. Ya, jadi proses translasi terjadi di ribosom. Ya. Kemudian elongasi ya. Setelah diinisiasi dimulai di start codon ya, elongasi ya. Nah, ini asam amino berikutnya satu persatu ya dibawa oleh tRNA sesuai dengan kode genetik pada mRNA dan disambungkan untuk membentuk polipeptida ya. Jadi akan dilanjutkan ya terus-menerus oleh tRNA ya, itu namanya elongasi, pemanjangan atau apa namanya? Penerusan ya, meneruskan ya proses translasi ya, melanjutkan kan gitu. Kemudian terminasi ya, berhenti ya, stop codon. Ya, jika ketemu dengan itu tadi ya, UAA, UGA ya. Stop codon ya, di mana dia akan dikenali oleh protein releasing factor. Ya, polipeptida yang terbentuk dan komponen translasi akan dilepas. Ya, artinya menandakan berhentinya proses sintesis ya. Jadi menghentikan proses translasi ya, tahap terminasi. Oke. Coba saya ke YouTube sebentar ya, karena ini akan masuk ke tahapan sel prokariotik dan eukariotik. Sudah muncul di halaman adik-adik? Sudah, Dok. Oke. Coba kita mulai. Ya, jadi ini di dalam sel. Ya. Nah, itu ketika di dalam sel masuk ya. Nah, di dalamnya tentunya ada beberapa organel-organel kan gitu ya, ada ribosom, mitokondria, vakuola dan sebagainya ya. Nah, tapi disesuaikan ya kalau sel hewan ya. Tentunya vakuola tidak ada di situ ya. Nah, kemudian di sini ada inti sel ya atau nukleus. Nah, ya, ini ya. Nukleusnya tentunya ini adalah inti sel ya. Nah, kalau ada dicermati lagi di dalam tentunya ada kromosom. Nah, kromosom kan di dalam inti. Nah, dan tentunya di situ ada anak inti ya, nukleolus. Intinya inti kan gitu. Ya, di dalam inti sel terdapat genom. Nah, ini dia kromosom. Apabila dia diurai, memanjang, ya, maka dia akan sangat panjang sekali DNA. Wah, ya, jika diurai. Ya, nah itu ada penyusunnya, ya, histun. Wah, ya, memanjang, ya, DNA, double helix seperti ini ya, jika diurai kromosom.
gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. Itulah ya enzim polimerase atau RNA polimerase nama komplitnya. Yang itu akan memutus ikatan hidrogen pada DNA. Oke ya. Ya, jadi prosesnya adalah transkripsi sekarang ya, masih di dalam inti sel. Nah, ini dia mulai proses transkripsi. Nah, digandakan seperti ini ya. Jadi setelah dipotong menjadi dua, ya, ya, DNA-nya dipotong menjadi dua oleh enzim RNA polimerase tadi ya, maka dia ditranskrip. Nah, ditranskrip digandakan ini, Dek. Nah, ya. Jadi digandakan ini ya oleh kayak palu pentung-pentung ini ya. Nah, ini diperankan oleh mRNA ya, nanti berlanjut terus ya. RNA messenger. Nah, karena ya pada RNA tidak mengenal T. Nah, ini kan T ya dampingan dengan A kan gitu ya. A ini tidak mungkin dampingan dengan T karena mRNA tidak mengenal timin atau tidak tidak memiliki bahasa timin ya, purimidin timin. Nah, bahasa pirimidinnya digantikan oleh urasil. Ya, ini ada harus catat ya, harus ketahui. Ya, jadi proses transkripsi ini T ini tidak dikenal ya. Nah, sebagai gantinya dia adalah urasil ya. Nah, terus ya. Nah, terus ya proses transkrip seperti ini digandakan. Nah, sehingga adik-adik sudah harus membuka lagi, ingat biologi dulu ya, bahwa kalau ya ini ya toh, kan pasangannya kan dengan yang ini ya. Ya, saya akan coba sebut ya yang ini ya. Ikatan atau untai yang di sebelahnya, jadi AGT, AGCTT, ini kan kalau di sini berarti kan pasangannya, ya. Berarti pasangannya kan apa ini namanya G, kok G, C, sorry, T, ya, kemudian G, ya, A dengan T kan gitu ya, G dengan C ya, jadi di sini C ya. Nah, kemudian di sini A, ini T, ini C, ini G. Ya, dan seterusnya. Kan gitu. Ya. Artinya kan gini, Dek. Yang rantai di sini, ini kan pasangannya di sini. Iya kan? Tapi ya, di sini kan masih mengenal timin. Ya. Masih mengenal timin. Ya enggak? Karena di sini DNA. Nah, di sini adalah RNA messenger, kan gitu ya. Dia tidak mengenal timin. Sehingga itulah kenapa dulu saat biologi dibolak-balik ya. Oh, ternyata pasangan dari ini ya toh, itu adalah mirip seperti RNA messenger. Sama. Bedanya hanya pada U dan T. Ya, berarti kode yang di sini berarti kan sama seperti ini. Ya. C, A, tapi ini karena U ini nggak boleh. Karena ini DNA. Ya, sehingga ini adalah T. Berarti ini adalah C, A, T, C, G. Ya, sama seperti ini. Sama seperti RNA messenger-nya. Bedanya adalah di sini masih mengenal timin. Karena ini adalah rantai DNA. Nah, sementara yang ini, ya ini kan rantai sebelahnya. Ya, pun sama apabila ini yang ditranskripkan. Ya, maka kode transkrip yang di sini nanti ya sama seperti ini. Ya. Bedanya kalau yang di sini nanti mengenal urasil, kalau yang di sini mengenalnya timin. Nah, sampai sini bingung atau sudah dong? Oke ya, coba kita lanjut. Ini proses transkripsi. Ya, jadi proses transkripsi ini terus ya berlanjut terus ya. Jadi diperankan oleh mRNA, ya RNA messenger. Ya, jadi setelah DNA ini dipotong menjadi dua ya. Jadi ikatan ya
hidrogen tadi dipotong ya oleh RNA polimerase menjadi ikatan tunggal ya, maka selanjutnya adalah mRNA ya akan bekerja untuk mentranskrip. Nah, ini dia ya proses transkripnya. Karena tidak mengenal timin ya, maka T ini diganti dengan U ya, urasil kan gitu. Nah, ya begitu terus. Nah, karena ini dia ya. Yang keluar dari inti sel ya, itu nanti adalah mRNA-nya ini. Ya, bukan DNA-nya ini. Ya, bukan rantai DNA-nya, tapi rantai mRNA ini yang akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Di situ akan ketemu dengan ribosom ya untuk proses translasi. Ya, jadi saudara amati, rantai ini yang akan keluar ya, keluar dari sel. Nah, ya. Rantai ini ya. Nah, ini dia yang keluar kan? Ya, jadi mRNA yang akan keluar dari inti sel. Ini adalah hasil transkripnya tadi. Ada kalanya seperti itu ya, ada deletion, ya, ada addition. Kemudian dia keluar dari inti ya menuju ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu tentunya akan ketemu dengan ribosom. Nah, di dalam ribosom itulah nanti terjadi apa namanya tahapan selanjutnya, translasi. Nah, satu asam amino ya ini dikode oleh 3 nukleotida ya, membentuk satu kodon. Satu kodon ini nanti yang akan mencirikan satu asam amino yang spesifik. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA. Nah, ini dia ya. Nah, ya. Ya, jadi dimulai dari start codon ini ya. CAC, AUG ya, AGU ini adalah start codonnya. Jadi ini satu asam amino. Nah, dia dikode oleh 3 nukleotida. Ya, jadi 3 nukleotida ini adalah ini satu kodon. Ya, jadi ini satu kodon yang akan mengkode satu asam amino yang spesifik. Ya, jadi kodon ini memang terbentuk dari 3 nukleotida. Ya. Jadi tinggal menyesuaikan. Ya, tinggal mencocokkan dengan kodenya. Ya, tinggal mencocokkan dengan kodenya ya. CAC ya nanti ditransfer ya, ditranslate ya oleh GUG. Nah, GUG ini tentunya mengkode satu asam amino tertentu. Ya, pada tabel tadi yang ada dilihat tadi ya. Nah, AGU ya pasangannya dengan UCA. Nah, UCA ini akan membawa satu asam amino tertentu. Ya, jadi satu kodon ini akan membawa satu asam amino spesifik. Terus seperti itu ya. Terus sampai ya. Nah, ini adalah tahap elongasi, Dek. Ya, setelah tahap pertama tadi ya inisiasi. Ya sampai terbentuk ini ya asam-asam amino nih protein. Ya, ini elongasi pemanjangan terus. Ya. Nah, jadi ini adalah tahap hasil asam amino yang dibentuk. Nah, inilah protein. Ya, setelah dibentuk oleh hasil produk elongasi. Sampai elongasi tersebut berhenti pada tahap terminasi. Ya, terminasi itu tadi kodonnya ya, ada 3 tadi ya. Ya, oke. Twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a Oke,
Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjut? Cukup? Silakan pertanyaan. Nah, jika tidak ada, saya lanjut. Ya. Sekarang sel prokariotik dan eukariotik. Ya, bedanya memang kalau dulu ada di belajar ya, prokariotik tentunya dia adalah belum memiliki membran inti, kan gitu. Ya, contohnya ya protozoa dan konco-konconya itu ya. Kalau eukariotik sudah memiliki membran inti dan dia ya contohnya ya ada di dalam tubuh kita ya, di hewan juga ya. Ya, nah memang perbedaannya komponen inisiasi pada prokariotik dan eukariotik ya. Nah, ini ada 30 subunit ya. Ukurannya ya. Kalau pada eukariotik lebih besar ya 40 subunit. Ya, jadi faktor inisiasinya ya ada IF1 sampai IF3 ya. Initiating faktor ya, IF ya. Nah, kalau pada eukariotik ya ada kurang lebih sampai 5 ya. Nah, ya, jadi memang ukurannya prokariotik 30 sampai 50 ya subunit. Ya, 30 yang paling kecil, ya 50 yang paling besar. Kalau eukariotik 40 sampai 60 subunit ya. Nah, kalau prokariotik hanya GTP ya. Guanosin trifosfat. Nah, energinya. Tapi kalau pada eukariotik selain GTP juga ada ATP kan gitu ya, ATP. Adenosin trifosfat. Ya. Nah, itu perbedaan juga dari eukariotik ya, di mana mereka energi yang digunakan ya tidak hanya dalam bentuk GTP ya, tapi ATP-nya. Adenosin trifosfat. Nah, ini dia struktur tadi ya. Jadi adik-adik ini tadi ya 3 nukleotida ya. Ini nanti akan membentuk 1 kodon kan gitu ya. Nah, ya, nah anggaplah ini 1 kodon ya. Antikodon ini berarti lawannya. Nah, yang nanti akan menyusun 1 asam amino spesifik ya di atasnya sini. Nah, inilah nanti yang akan membentuk ya sebuah kode atau asam amino ya. Nah, yang nanti akan menyusun protein-protein kompleks sampai tahap terminasi atau stop codon. Ya, ini D-loop sama T-loop ini nanti bila adik-adik mendalami ya juga akan belajar ya. Karena D-loop dan T-loop itu ternyata bisa digunakan untuk mendeteksi ya atau menentukan juga ya jenis kelamin pada burung-burung monomorfik ya. Burung itu kan sulit ditentukan jenis kelaminnya ya, apalagi seperti lovebird ya. Burung apa lagi ya itu ya. Ya, yang kecil-kecil itu ya, sama tukiknya penyu. Nah, itu D-loop dan T-loop ini ya memang sangat membantu untuk menentukan jenis kelamin ya. Plus dengan menentukan dia turunan keberapa. Ya, nah ini ada teorinya sama Dr. Bimo ini. Oke, ini translasi ya secara garis besar ya. Inisiasi ya AUG ya. Ini adalah metionin ya. Ini adalah start codon. Nah, tahap elongasi berarti pemanjangan. Sampai kapan pemanjangan? Sampai dia ketemu dengan stop codon ya. UGA ya. UAA kan gitu ya. UUA ya. Nah, itu adalah tahap terminasi atau stop codon. Ya, jadi dia akan terus elongasi terus ya membentuk asam-asam amino yang diikatkan oleh rantai polipeptida. Oke ya, ini rasanya tadi semuanya sudah ini terrangkum pada animasi. Nah, sekarang adik-adik lihatnya tRNA ya. Jadi tadi kan gini ya, mRNA kan ini ya, yang ada pada ribosom ya, setelah dia bertemu dengan ribosom, nah maka hadirlah tRNA. Nah ya, tRNA ini ACC ini yang akan berikatan dengan UGG. Nah, yang nanti yang di ujungnya ini akan mengkodekan satu protein. Satu asam amino.
Ya, jadi ini adalah asam aminonya. Ya, ini asam aminonya ya, ini asam aminonya. Ya, dan asam amino inilah yang nanti yang akan tersusun terus ya sampai dia akan membentuk asam-asam amino ya, diikatkan oleh rantai polipeptida. Ya, jadi beginilah terus ya. Jadi mRNA nanti akan ditranslate oleh tRNA. Nah, tRNA dia sudah akan membawa satu kode asam amino karena berpasangan tentunya dengan ACC ini ya. Nah, ACC ini tentu adalah kode dari triptofan ya. Kode dari triptofan ya. Nah, ACC adalah kode dari triptofan. Nah, triptofan ini berarti nanti terbentuk karena dikodekan ya, dikasih kode oleh UGG, oleh mRNA UGG ini. Ya, sehingga translate-nya adalah ACC ya, U dengan A ya, G dengan C, G dengan C ya. Nah, ACC ini adalah kode dari triptofan. Nah, sehingga asam amino triptofan yang dibentuk. Oke. Ya, nah ini dia prosesnya di dalam ribosom ya. Jadi ini adalah mRNA, kemudian ini adalah tRNA-nya ya. tRNA ini berpasangan dengan masing-masing nukleotidanya ya, sehingga membentuk satu kodon. Ini nanti ya oleh antikodonnya, nah, ini akan dikodekan satu asam amino. Ya, nah satu asam amino terus terbentuk ya, proses elongasi memanjang terus ya. Nah, ini asam amino, asam amino, asam amino, asam amino terus ya, asam amino memanjang. Nah, sampai nanti dia stop codon. Oke. Ya, nah ini start codonnya AUG. Ya, pasangannya adalah UAC. Nah, UAC ini adalah metionin. Ya, jadi UAC itu adalah metionin. Ya. Jadi asam amino pertama yang dibentuk ya metionin ya, gitu. Karena dia dikasih kode oleh mRNA AUG. Sehingga pasangannya adalah UAC. Nah, UAC ini adalah kode dari metionin. Oke ya. Nah, ini inisiasi ya metionin ya, kemudian tahap elongasi pemanjangan. Oke ya, terus memanjang terus ya sampai membentuk ya, rantai asam amino yang kompleks seperti ini ya. Ya sampai membentuk rantai amino asam amino kompleks ya, elongasi. Nah, sampai terminasi ya, UAA, AUU ya. Nah, stop codon yang lain juga UAG. Sehingga kalau diterjemahkan jadilah AUC. Nah, ya, dan ACU. Nah, ya. Ya, sampai codon terminasi ini ya, stop codon. Nah, gitu terusnya. Kemudian ya translasi protein ya, rasanya juga sudah selesai ini. Ya, ini adalah tahapannya ya, setelah terjadi terbentuk semuanya ya asam-asam amino tadi kompleks ya oleh rantai-rantai polipeptida. Nah, terbentuklah protein kompleks ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita ke modifikasi ya, translasi ya, atau ada beberapa hal yang ini bisa jadi terbentuk ya karena terjadi apa namanya ketidaknormalan ya atau modifikasi tertentu pada saat fase translasi. Monggo silakan ditanyakan. Dok, izin bertanya, Dok. Iya. Tadi kan start codon tuh ada AUG. Nah, itu berarti yang UAC itu juga start codon, Dok. Bukan. Ini kan ya. Iya, Dok. AUG kan start codonnya. Ini kan mRNA. Nah, halo, Min. Iya, Dok. Wah, suara putus-putus ya suaranya ya.
Enggak, Dok, lancar, Dok. Oke. Jadi AUG ini start codon. Nah, ini adalah mRNA. Nah, ini kan hasil translate-nya. Translate dari AUG. Oh. Ya. Nah, kalau AUG ini ditranslate jadinya kan UAC. Ya, UAC ini nanti kan akan mengkodekan metionin ini. Nah, jadi UAC ini bukan start codon, dia adalah translate dari start codon. Ya, jadi start codonnya tetap AUG. Ya. Jadi start codonnya tetap AUG. UAC itu siapa? Dia adalah translate dari start codon. Nah, yang akan membawa asam amino metionin. Ya. Jadi begitu. Ya, jadi Oke, start Dok. codonnya hanya AUG. UAC itu adalah translate-nya. Translate-nya AUG. Ya, sama seperti ini. Siapa ini namanya? Stop codon ini. Nah, stop codonnya siapa? UAA. AUU ini stop codon, bukan. Dia adalah translate dari UAA. Nah, stop codon yang lain apa? UAG dan UGA. Apakah pas translate dari UAG? Ya, misalkan translate-nya kan berarti AUC, ya. Nah, sama ACU. Apakah itu juga stop codon? Bukan. Dia adalah translate dari stop codon. Ya, jadi dia bukan termasuk stop codon ya. AUU ini. Dia adalah translate dari UAA. Nah, yang stop codon itu adalah UAA-nya. UAG dan UGA. Ya, jadi begitu ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi ini akan berhenti ya. Asam amino itu kalau membentuk AUU itu apa tadi kodenya ya? AUU. Nah, isoleusin. Ya, jadi ketika asam amino itu membentuk isoleusin, maka dia berhenti, stop codon. Ya. Nah, kapan dia start codon? Mana tadi? UAC. UAC tiroksin ya. Jadi tiroksin ya, metionin harusnya. Oh ini kodon inisiasi ya. Nah ini ya, ini adalah kodon inisiasinya. Nah ini adalah start codon. Ya, jadi demikian. Ya, jadi yang ditanyakan tadi ya AUG itu adalah apa itu namanya? Start codonnya ya. UAC ini bukan startnya, dia adalah translate dari AUG. Ya, jadi begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Dok, permisi, saya izin bertanya, Dok. Ya, gimana? Cara mempertahankan jumlah kromosom itu gimana ya, Dok? Soalnya pernah ditanyain teman gitu kan, Dok. Saya nggak ngerti, Dok. Cara mempertahankan jumlah kromosom. Iya, Dok. Kromosomnya siapa dulu? Manusia? Iya, mungkin, Dok. Dia tanyanya cuma begitu. Iya, kromosom dipertahankan ya sudah wis kehendak yang di atas. Jadi gini, ya, memang kromosom itu akan selalu pasti dipertahankan, Dek. Ya, selalu dipertahankan. Nah, tapi ada kuasa ya. Nah, ini, tapi kuasanya secara ilmiahnya gini. Kan kita kan juga tahu ya bahwa DNA itu memiliki
peluang untuk terjadi apa ini namanya delesi ya, deletion ya, atau delete ya, kata dasarnya itu penghapusan ya, atau addition ya, penambahan. Jadi ada peluang seperti itu. Kapan? Ya ketika terjadi mutasi-mutasi genetik. Nah, itulah yang mengakibatkan terjadinya perubahan DNA. Apa akibatnya? Nah, itu akan terjadi, akan memiliki peluang atau potensi perubahan kromosom tertentu. Ya, dari yang bisa jadi normalnya 46 ya bisa jadi 48 ya, menambah satu pasang ya apa ini namanya gamet ya, atau satu pasang autosom, atau terjadi pengurangan deletion yang 44 misalkan ya, sama seperti sapi. Ya, jadi memungkinkan seperti itu karena DNA itu juga memiliki peluang. Nah, kapan dia memiliki seperti itu ya? Ketika terjadi atau ketika ada pemicu ya, nah, mutagenik ya, ada gen-gen yang sangat riskan terjadinya mutasi. Ya, itu yang terjadi ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan? Ya, cara mempertahankan selama ini ya kurang spesifik, kurang dijelaskan secara ini karena kan kita nggak mungkin ya harus dipaksa mengetahui untuk memelihara gennya masing-masing. Selama ini kan kita hanya diperkenankan ya untuk menjaga pola hidup sehat, makan makanan bergizi ya dan sebagainya ya, sehingga kebutuhan nutrisi tercukupi. Karena memang ada ya namanya kan nutrisi ya, nanti kan hubungannya dengan sintesis protein dan yang lain. Nah, itu kalau terjadi apa namanya kekurangan nutrisi, nah itu kan juga berdampak. Ya, ibu-ibu mengandung pun juga harus nutrisi. Ya, kalau nggak gitu dia nanti akan memiliki peluang melahirkan anak yang memiliki apa namanya perkembangan genetik yang kurang bagus. Ya, jadi mungkin tahu siapa itu namanya, ada banyak ya orang itu ya itu makannya itu banyak sekali tapi nggak gemuk-gemuk kan gitu ya. Tak mesti tahu ya. Tapi bukan karena cacingan, enggak, dia enggak cacingan. Jika tidak ada masalah dengan asupan nutrisinya tidak bergizi, enggak, asupannya sangat-sangat bergizi. Ya, tapi dia tidak kunjung gemuk. Ya karena dia memang, nah kan dianggapkan, oh itu gennya gen kurus. Enggak juga, orang tuanya orang tua yang gemuk. Nah, ya, disinyalirnya demikian. Ya karena ada mutagenik tertentu. Tapi kromosomnya tetap 46. Ya. Nah, cara mempertahankan kromosom saya juga kurang tahu harusnya seperti apa. Selain hanya secara paliatif ya, suportif. Ya. Pola hidup sehat dan makan makanan yang bergizi. Ya, demikian. Terima kasih, Dok. Ya, ya bagaimanapun kromosom tetap pasti akan dipertahankan. Nah, kecuali memang yang memiliki sindrom-sindrom tertentu. Ya, itu berarti ya seperti ini ya, sindrom apa? Wanita super yang dulu itu ya, yang ada di pernah tahu ya, Klinefelter itu ya. Nah, dia kan memiliki tambahan 47 ya kromosomnya ya. Nah, itu memang apa namanya? Sulit untuk dikembalikan menjadi 46. Ya karena mereka akan turun temurun ya. Nah, dan itu ternyata adalah mutagenik, ya hasil dari mutagenik. Ya, jadi mutasi gen. Nah, ya jadi demikian. Ya gitu. Ya oleh karena itu meskipun apa namanya kerbau ya berhubungan dengan kuda gitu ya tidak akan terjadi anak ya karena mereka beda kromosom. Ya pasangannya kan nggak bisa. Ya 44 ketemu dengan 40 kerbau itu kan sama 44 ya sama seperti sapi ya kerbau banteng sapi yang sama. Ya jadi kerbau ya dengan kuda ya yang kurang tahu ya berapa kuda jumlah kromosomnya. Nah, tidak akan menjadi anak meskipun mereka berhubungan. Ya, karena memang berbeda kromosom. Ya, pasangannya kan beda, ya. Nah, yang terjadi mengalami keturunan adalah jika pasangan kromosomnya sama, 44 ketemu 44, ya. Nah, itu baru bisa ya. Cuma saya masih belum pernah
mendengar informasi. Kita kan sama dengan simpanse ya. Apakah kalau manusia berhubungan dengan simpanse itu akan jadi keturunan, saya tidak tahu ya. Karena secara etik juga mungkin tidak akan pernah dilakukan itu. Oke ya. Ya jadi demikian. Ada yang lain? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Tinggal sedikit untuk topik hari ini ya. Topiknya enak, soalnya tidak terlalu banyak seperti karbo dan lemak. Ya, beberapa post translation ya, modification ya. Itu ada fosforilasi ya. Fosforilasi itu adalah ya pembentukan fosfor ya, modifikasi pembentukan fosfor. Ya, karena bagaimanapun pada struktur baik DNA maupun RNA kan ada gugus fosfat. Ya. Nah, kemudian ada metilasi. Nah, metil, ada gugus metil kan tadi ya. Ada kan lihat kan ada CH tadi ya. Nah, metilasi, ada acylation ya, asilasi. Sulfatation ya, ada pembentukan sulfat ya. Glikosilasi ya. Nah, ya ini asam glikosilat. Ya, kemudian bound with lipid ya, berikatan dengan lipid. Nah, ada beberapa modifikasi berikatan dengan lemak. Ya, ada yang sekunder, primer, sekunder, tersier, kuarterner. Ya, ada yang masih ingat struktur protein primer, sekunder, tersier, dan kuarterner? Kita dulu pernah tutor saat apa itu ya? Pengaruh suhu enzimatik ya, kalau nggak salah ya. Ada ikatan-ikatan van der Waals, ya. Nah, ikatan elektrostatik yang dipertahankan itu loh ya. Nah, ya. Jadi seluruh protein itu bisa rusak kecuali ikatan primer kan gitu. Nah, ya dulu itu ya. Nah, kecuali ikatan primernya itu yang tidak bisa dirusak ya, karena akan dipertahankan ya oleh ikatan-ikatan kovalen kan gitu. Kemudian ada protein folding ya. Nah, ini nanti 3D structure-nya ini conformation ya. Nah, masih di-conform. Nah, ini beberapa jenis ya atau beberapa kejadian ya modifikasi pada saat translasi ya. Nah, inilah yang menyebabkan ya adanya perbedaan atau perubahan-perubahan protein yang dihasilkan. Adik-adik kan mesti gini, ada yang makannya sedikit tapi dia gampang gemuk kan gitu. Nah, itu disinyalir ada bound with lipid ini, ya berikatan dengan lemak. Ya, sehingga meskipun dia konsumsi protein sedikit ya, dia mesti akan jadi lemak ya, jadi daging, jadi lemak, jadi gelambir. Ya gampang gemuk. Nah, ada yang makannya buahnya itu ya nggak gemuk-gemuk ya, itu juga ada. Nah, sekarang antibiotik, beberapa jenis antibiotik ya. Adik-adik ketahui di sini ada tetrasiklin ya. Nah, ya, jadi dia kerjanya memblokade ikatan ya tRNA kepada ribosom ya. Jadi tetrasiklin ya. Atau kalau misalkan dulu adik-adik pernah dengar ini ya obat super tetra. Nah, ya itu kan tetrasiklin juga tuh. Nah, ternyata itu kerjanya menghambat ya atau memblokade tRNA itu berikatan pada ribosom. Nah, sehingga tidak terjadi sintesis protein, yaitu tetrasiklin. Ya. Nah, kemudian ada streptomycin. Nah, streptomycin ini antibiotik yang yang spesifik ya. Nah, ya, mencegah transisi ya dari inisiasi kompleks rantai panjang dari ribosom ya, dan juga akan menyebabkan miscoding. Nah, miscoding ini berarti perubahan merubah kode asam amino yang dibentuk ya, streptomycin.
ya, penisilin, streptomycin, ya, penstrep. Ya, nah, dan yang lain-lain, ya, ini adik-adik bisa baca. Nah, tapi pada prinsipnya, ya, antibiotik ini tentunya bekerjanya adalah pada tahapan ya mulai dari transkrip sampai translasi itu, ya, lokasinya di situ. Ya, jadi dihambat sehingga asam amino itu gagal terbentuk. Nah, oleh karena itu inilah yang dilakukan untuk menghambat bakteri. Ya, virus bisa dikasih antibiotik, nggak bisa. Virus nggak bisa dilumpuhkan dengan antibiotik. Ya, hanya bakteri karena mereka memiliki apa namanya dinding bakteri dan juga memiliki inti sel. Ya, virus kan nggak punya inti sel. Ya, karena mereka sejatinya adalah obligat parasit. Ya, hanya bisa hidup di jaringan hidup. Kalau mereka nempel di jaringan mati, ya toh selama beberapa jam, ya pada akhirnya ya mati. Ya, nah itu adalah sifat dari virus, ya obligat parasit. Ya, dan antibiotik ini yang harus adik-adik waspadai. Kenapa? Harus sesuai dengan resep dokter, kan itu. Jadi jangan dikonsumsi kalau dalam kondisi sehat ya ngapain dikit-dikit batuk, dikit-dikit pilek konsumsi antibiotik, nggak perlu. Ya, cukup dengan konsumsi vitamin. Ya. Nah, karena antibiotik ini apabila tidak sesuai resep, ini nanti ada indikasi yang mengganggu sintesis proteinnya pada tubuh kita. Nah, oleh karena itu tolong sesuai resep. Dan kalau sudah dikasih resep harus dihabiskan. Nah, oleh karena itu antibiotik kan diberi resepnya kurang lebih 5 hari harus habis. Ya harus habis. Jangan di tengah-tengah itu adik-adik tidak minum. Ya, karena itu nanti bahaya juga. Ya, mengakibatkan resistensi dari bakteri. Akibatnya jika bakteri itu bisa mengenali antibiotiknya, ya maka dia akan memiliki ketahanan terhadap antibiotik itu. Sehingga ketika diberi antibiotik yang serupa, dia ya menter, ya kebal terhadap antibiotik itu. Nah, sehingga itulah kenapa sekarang ada isu tentang antimicrobial resistance, ya AMR. Ya, karena memang isu ini ya sudah mulai banyak karena dari penggunaan antibiotik ini yang kurang bijak. Ya, baik oleh dokter, ya, dokter hewan dan dokter yang lainnya. Nah, kurang bijak itu dalam artian tidak sesuai dengan resep dokternya, bukan dokternya yang kurang bijak, enggak. Karena manusia itu kan membeli sekarapnya sendiri gitu loh ya. Jadi tidak sesuai dengan resep dokter. Ya. Harusnya sesuai resep dokter, ya bijaknya kan gitu. Ya, tapi mereka beli sendiri. Ya memang kenapa nggak beli sendiri lah, dijual bebas ya. Beli di Shopee aja ada. Ya jadi itu harus kita waspadai ya karena ini bisa mengakibatkan ya gagalnya sintesis protein di dalam tubuh ya. Nah, tahapannya adik-adik bisa nanti dibaca ya di sini. Tentunya ya mulai dari tahap transkrip sampai tahap translasi. Di situ mesti ada hambatannya di mana. Oke, ini rasanya juga sudah kita sampaikan kemarin ya saat sintesis asam amino. Oke, ada yang tanyakan? Adik-adik tahu apa maksud karikatur ini? Ya. Dok, izin tanya lagi dok. Ya, gimana Min? Kalau kan sudah dibatasi toh dok penggunaan antibiotik dari Ya. bahan kimia. Kan bahan-bahan herbal itu kan juga ada antibiotik alami dok. Nah itu Ya. apa kita kalau sering mengkonsumsi apakah punya resistensi yang sama dok? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena bahan-bahan alami pun itu tidak murni, tidak pure, tidak belum purifikasi. Ya. Jadi selama ini bahan-bahan alami itu disinyalir sebagai antibiotik ya. Ketika kita challenge dengan antibiotiknya sendiri, itu tetap tidak sebagus antibiotik aslinya, antibiotik kimia. Ya, jadi kalau antioksidan iya, bahan-bahan herbal. Ya, tapi kalau antibiotik obat ya yang kimiawi itu tetap masalah tetap signifikan, tetap apa namanya? Tetap sensitif obat kimia, antibiotik kimia, yang obat-obat herbal itu enggak seberapa signifikan bagus dibanding dengan yang kimia. Kecuali kalau untuk antioksidan iya. Ya, jadi kapsul-kapsul ya seperti ekstrak buah manggis ya. Segala jenis ekstrak gitu loh ya.
kamu nanti skripsi jangan semuanya ekstrak loh ya, daun semuanya nanti di dunia nggak ada daun mau tumbuh karena dijadikan skripsi semua nanti jadi ya. Jadi nanti skripsi jangan melulu ekstrak ya. Jangan-jangan daun pintu itu kamu mau ekstrak juga ya. Kalau misalkan bisa diekstraknya ya. Jadi itu ya. Jadi ketika di challenge dengan antibiotik kimiawi masih efektif antibiotik kimia. Ya, jadi masih belum bisa menggantikan karena masih belum murni, purifikasinya tidak komplit. Nah, kalau antioksidan saya masih percaya. Wah, kan gitu ya. Pengaruh pemberian ekstrak, wah, ini rumus itu ya, mahasiswa itu. Semua daun dijadikan keripik, wah ini semua daun dijadikan makanan. Ayo coba sampai biji beton itu mungkin kamu akan jadikan ekstrak, kamu jadikan keripik mungkin ya. Bijinya salak gitu mungkin segala jenis biji-bijian ya. Kasihan ya pemakan biji nggak kebagian. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Beda cara kerja antibiotik gram positif sama negatif itu gimana ya, Dok? Sama Oh iya. Jadi beda bakterinya juga. Karena nanti adik-adik ya di semester 3 akan belajar tentang apa saja contoh bakteri gram positif. Apa saja contoh bakteri gram negatif. Ya, jadi ada gram positif ya, contohnya Staphylo ya. Nah, Strepto ya, itu kan bakteri-bakteri yang flora normal yang ada pada kulit kita. Ya. Sehingga kalau misalkan kita mau makan suruh cuci tangan, kalau kita mau ngemut jempol gitu ya dilarang kan gitu ya. Karena ada bakteri di situ flora normal. Nah, bakterinya memang ada gram positif, ada gram negatif, ada juga bakteri tahan asam ya, ada juga bakteri tidak tahan asam ya. Jadi berdasarkan sifat. Nah, mekanisme kerjanya tentu ya pada dinding peptidoglikan ya. Kalau bakteri-bakteri gram positif itu rata-rata mereka akan merusak atau menghancurkan dinding peptidoglikannya. Ya, dinding bakteri. Nah, tapi kalau bakteri yang gram negatif, nah itu bisa dilumpuhkan ya tidak dengan peptidoglikan saja yang dihancurkan ya. Nah, tapi juga dengan menghambat sintesis asam amino tadi. Nah, kalau bakteri-bakteri tahan asam seperti Mycobacterium tuberculosa, ya, bakteri TBC, nah itu jelas caranya ya harus dihambat sintesis asam aminonya. Ya, karena itu bakteri ganas itu ya. Nah, tapi kalau ya contohnya juga Bacillus anthracis-nya, nah, bakteri antraks. Ya itu juga dihambat sintesis asam aminonya ya. Nah, tapi kalau Staphylococcus aureus ya, Pyogenes ya, kemudian Streptococcus laptus dan sebagainya. Nah, itu adalah cukup dengan menghambat dinding bakteri. Tapi itu flora normal sebenarnya ya. Normal ada di dalam bukan di dalam ya, di permukaan kulit kita. Ya, oleh karena tadi kalau misalkan jerawat ya, kan tangan harus bersih ya, jangan langsung tangan kotor notol jerawat. Karena luka yang terbuka itu bisa masuknya bakteri itu ya, sehingga mengakibatkan infeksi dan sebagainya. Ya. Jadi gitu ya, nanti adik-adik juga akan belajar ya bakteri gram positif, gram negatif, tahan asam, tidak tahan asam ya gitu. Next. Cukup? Oke, jika sudah cukup ya, kita nanti berjumpa jam 11 ya untuk tutor ya. Sebelum akan dilanjut dengan post test nanti malam jam 7. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya, bisa saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.
Iya, sama-sama. Akhirnya selesai. Lanjut nonton film ya, Jan. Bangun, Lanjut bangun, bangun yang tidur, bobo, bangun. lanjut bobo. Nanti ini ada praktikum. Ada. Presentasi lihat. praktikum berapa ya? Caca lihat TikTok ya. Mana sih Belat. Anjir. Leave. Dadah guys. Nunggu yang off cam itu loh, Lip. Habibi ya anjir. Overthinking banget. Masalahnya Habibie bisa ditungguin. Vira, Yola, Raket, Sasha, where are you? Itu Raket. Dadah guys, aku duluan. Sasha nih kebiasaan ketiduran, ya ampun. Balik, Cil. Pira nih, Bobo nih. Kalian tutus. Bye.